Shalom semuanya. Shalom. Eklesia. Shalom. Puji Tuhan. Saya percaya semua sehat ya. Semua dalam keadaan yang baik. Puji Tuhan. Saya senang sekali. Yang pertama, apakah suara saya jelas, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian? Jelas ya? Yang kedua, share screen dari PowerPoint sudah muncul. Saya ingin memastikan bahwa kita semua sekarang sudah bisa melihat ke PowerPoint. Sudah ya semua ya? Semua sudah menemukan ya PowerPoint ya? Ada yang belum? Ada yang belum? Semua sudah. Oke, puji Tuhan. Ya, mari kita akan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Sesuatu yang luar biasa yang Tuhan wahyukan kepada kami yang meneruskan dari minggu yang kemarin ya. Tetapi bukan berarti bagi saudara-saudari sekalian yang minggu kemarin nggak ikut berarti ini nggak bisa dipahami. Bukan ya. Mari, judulnya adalah Now and the Future ya, sekarang dan masa depan ya. Bicara apa ini tentang now and the future ya. Kita akan bahas, kita akan menerima berkat firman Tuhan ini karena ini luar biasa. Kita persiapkan hati kita persiapkan konsentrasi kita mau terima firman Tuhan. Next. Ya, penting ya. Next. Pahami dimensi waktu dari cara kerja Tuhan menjawab iman kita. Ini penting sekali. Kenapa? Karena Tuhan punya cara kerja, ya. Dan itu berhubungan dengan dimensi waktu. Pahami betul ada banyak anak-anak Tuhan gagal imannya atau salah beriman itu karena apa? Karena mereka tidak memahami dimensi waktunya Tuhan. Jadi hari ini kita akan belajar, kita akan tuntas belajar tentang dimensi waktu Tuhan dan saya percaya semua kekasih-kekasih Tuhan di eklesia ini akan benar-benar mengerti, memahami dan kita tidak salah atau gagal di tengah jalan iman kita. Iman kita tidak gugur di tengah jalan. Ya. Nah, kita akan belajar sekarang ya. Apa sih dimensi waktunya Tuhan ya? Apa itu dimensi waktunya Tuhan? Next. Next. Iya. Semua baik-baik ya? Oke. Ada dua dimensi waktunya Tuhan ya. Kita akan belajar dua dimensi waktunya Tuhan. Next, yang pertama ya. The faith is now. Iman saat ini, iman yang sekarang. Wah, apa ini maksudnya? Ada the faith is now ya. Kita akan belajar dari Markus 11 ayat 24. Next. Iya. Mari kita baca bersama-sama ya. Markus 11 ayat 24, 23. Karena itu, aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jemaat eklesia yang dikasihi Tuhan, ini ayat penting sekali ya. Ini Yesus sendiri yang berfirman. Yesus simpel sekali ngomongnya. Apapun yang kamu minta, apapun yang kamu doakan, percayalah bahwa kamu akan menerimanya. Bukan ya? Ayatnya nggak bilang akan. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Sudah menerimanya. Amin. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Nah, kita akan coba kupas ya. Kata percayalah dan telah menerima ini yang sudah saya bikin warna hitam ya di PowerPoint. Next, percayalah. Nah, iya.
percayalah. Terjemahan lain dari percayalah ini adalah yakin dengan sungguh-sungguh, ya. Atau yang kedua, berpikir menjadi kenyataan. Wow. Ternyata kata percayalah itu harus melibatkan satu keyakinan yang sungguh-sungguh, ya, melibatkan hati kita. Yang kedua, melibatkan pikiran kita bahwa hal itu sudah menjadi kenyataan. Itu kata terjemahan lain dari percayalah. Sekarang kata telah menerimanya. Next. Iya, kelihatan ya Bapak Ibu? Itu persis di bawah itu. Telah menerimanya, itu arti dari terjemahan lain, ini bagus sekali, yaitu sudah diambil atau sudah dipegang oleh tangan kita. Wow. Ya. Inilah arti dari the faith is now atau iman saat ini, ya. Kita lihat next. Saya gabungkan di dalam slide ini, the faith is now. Nah, the faith is now adalah gabungan dari keyakinan hati, pikiran kita, imajinasi kita secara bersama-sama untuk mempercayai telah menerima jawaban doa. Dalam kurung, meskipun secara alam jasmani belum menerimanya. Iyalah, baru lagi didoakan, kan memang belum terima jawaban doanya. Secara alam jasmani. Tetapi kita harus memahami bahwa Tuhan itu punya dua alam, Bapak Ibu. Ya, kita juga punya dua alam. Alam jasmani adalah alam di mana kita berada saat ini, di mana apabila kita dicubit itu sakit. Apabila kita makan stik, makan gado-gado rasanya enak, itu alam jasmani. Tetapi ada satu lagi, alam roh. Jadi Tuhan mau mengajarkan kepada kita bahwa iman kita itu adalah iman yang pertama, iman di alam roh. The faith is now. Karena apapun yang kita doakan, apapun yang kita minta, selama itu sesuai dengan kehendak Tuhan, selama itu ada di dalam rambu-rambunya Tuhan, Tuhan langsung jawab ternyata. Tolong garis bawahi, Tuhan langsung menjawabnya. Ya. Nah, the faith is now, ya. Ya. Apakah ada suara kresek-kresek ya dari saya? Bapak Ibu, mohon responnya. Suara saya jelas, tidak ada kresek-kresek kan? Suaranya jelas, tapi agak kresek-kresek, Pak. Oh, mungkin karena saya pakai headset ya. Kalau nggak pakai headset, handphone saya agak susah. Oke, mari kita teruskan ya. Saya pikir nggak mengganggu ya. Bisa ya? Oke. Nah, saya akan ulangi bahwa mana ini PowerPoint-nya. Nah, the faith is now itu bicara bagaimana kita meresponi bahwa apapun yang kita minta dan doakan, yang kita imani, itu Tuhan langsung jawab sebetulnya. Selama itu ada di dalam kehendak Tuhan, ya. Tapi kalau maaf, saya percaya jemaat eklesia sudah paham. Kalau mintanya ngawur, ya Tuhan nggak jawab, ya. Ya lucu, sudah punya istri minta dua lagi, kan lucu ya Bapak Ibu. Ini orang-orang kadang ya, istrinya udah satu minta tambah, ya Tuhan nggak jawab lah. Mau doa sampai berbuih sampai lebaran kuda juga nggak dijawab ya. Jadi selama masih ada di dalam koridor Tuhan, rambu-rambunya Tuhan, sesungguhnya karena Dia sangat sayang kepada kita, apapun yang kita minta dan doakan, secara alam roh Tuhan sudah langsung jawab. Dan Tuhan mau kita merespon bahwa the faith is now. Yang dikatakan bahwa apapun yang kamu minta dan doakan, percayalah kamu sudah menerimanya. Ya, jadi gabungkan
antara keyakinan hati kita, antara pikiran kita, bahkan imajinasi kita, bahwa kita sudah terima jawaban doa itu. Ya, amin. Mari kita akan lihat next di dalam Matius 9 ayat 20 sampai 22 supaya lebih jelas. Ini ayat-ayat ini sangat menjelaskan dengan sangat baik ya. Matius 9 ayat 20 sampai dengan 22. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, ya, maju mendekati Yesus dan dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Bapak Ibu sudah tahu ya, pernah baca ya tentang perikop wanita yang nggak pernah disebutkan namanya, ya, tapi wanita ini sudah menderita luar biasa, 12 tahun penjara, bahkan di perikop lain dijelaskan hartanya sudah habis-habisan hanya untuk mengobati sakitnya ini, tetapi tidak ada hasil, ya. Dan wanita ini dijelaskan di sini itu waktu itu Yesus sedang lewat, rombongan Tuhan Yesus sedang lewat di tempat wanita ini berada. Lanjut, next. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Asal ku jamah saja ujung jubahnya, aku akan sembuh. Ya, di dalam kitab yang lain disebutkan ujung jubah. Ya, asal ku jamah ujung jubahnya. Ya, kemudian kita lihat next. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu, ditulis sejak saat itu, sembuhlah perempuan itu. Di dalam Injil yang lain dijelaskan Tuhan merasa ada kekuatan yang keluar dari tubuhnya. Jadi dia berpaling dan dia berkata, siapa yang menjamah aku? Ya, nah disitulah sebetulnya Yesus tahu bahwa ada kekuatan yang mengalir yang menyembuhkan. Nah, tapi yang saya mau bahas hari ini, lihat ya, ini luar biasa. Ya, yang pertama perempuan ini yang sakit ini pada waktu Yesus lewat, ya, dia muncul sebuah keyakinan di hati dia. Asal ku jamah jubahnya, ujungnya saja aku sembuh. Itu keyakinan hati. Ditambah pikiran dia yang membuat dia melakukan action, yang membuat dia akhirnya bergerak. Ya, menerobos, dikatakan di situ bahwa dia menerobos kerumunan di mana Tuhan Yesus, rombongan Tuhan Yesus sedang berjalan, dan dia betul-betul jamah. Dan yang terakhir saya mau beritahu, saya sangat-sangat kagum dengan ayat ini. Perempuan ini punya imajinasi yang luar biasa. Kujamah ujung jumbai atau kujamah jumbai. Jumbai itu ujung ya Bapak Ibu. Asal kujamah saja ujung jubahnya, aku sembuh. Sekarang logika aja. Kalau misalnya Bapak, Ibu, dan saya yang ada di posisi dia, secara normal pasti akan, asal aku temui Tuhan Yesus, aku bertatap muka, aku berkata, Tuhan, sembuhkanlah aku. Ya. Nah, kemudian mungkin saat itu Tuhan Yesus akan mendoakan kita, akan menumpangkan tangan, ya, baru perempuan itu sembuh. Tapi imajinasinya perempuan itu enggak ke situ. Imajinasinya itu betul-betul menggerakkan sebuah iman yang luar biasa. Iman saat ini. The faith is now. Ada imajinasi yang luar biasa. Dia cuma berkata, jamah saja ujung jubahnya, aku akan sembuh. Yes, amen. Ini luar biasa, ya. Ini sebuah contoh yang
saya katakan mujizat itu langsung terjadi. Ya, memang jawaban doa ada yang langsung, ada juga yang tidak langsung, ya. Atau kita harus menunggu. Nah, bagaimana kalau kita harus menunggu? Nah, kita akan belajar yang kedua, next, ya. Nah, jadi the faith is now harus digabung dengan the faith is future atau iman masa depan, ya. Kita akan belajar dari Bilangan 23 ayat 19. Next. Ya. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Jemaat Eklesia, ayat ini luar biasa. Kalau saya boleh gambarkan begini, Tuhan itu lagi teges-tegesan gitu ya waktu ngomong ayat ini. Pahami sifatku, aku ini bukan manusia, ya. Manusia suka ingkar janji, ya. Manusia suka tipu-tipu, ya. Kalau bahasa keren sekarang, manusia suka PHP, ya, pemberi harapan palsu. Tuhan lagi mau menegaskan, aku ini bukan manusia. Aku punya sifat yang engkau harus tahu, nak. Bahwa kalau aku berfirman, aku pasti lakukan. Kalau aku berbicara dan berjanji, aku pasti tepati. Ini firman Tuhan lagi ngomong seperti itu, ya. Nah, bukan seperti manusia, bukan seperti kita, ya. Jadi, the faith is future itu sebetulnya berbicara bagaimana kita memahami sifat Tuhan yang ada di dalam Bilangan 23 ayat 19 ini. Next. Ya, next. Jadi kita harus fokus percaya pada Tuhan yang setia. Tuhan yang pasti menepati janji-janji firman-Nya. Itulah the faith is future. Ya. Jadi iman kita now saat ini betul mempercayai sudah terima, tetapi juga iman bicara the faith is future, bahwa kita harus fokus mempercayai siapa yang kita percayai. Ya, ternyata sifat Tuhan, karakter Tuhan adalah Tuhan yang pasti menepati janji-janji firman-Nya. Mari katakan bersama saya, ya. Kita katakan ini mulai dari fokus percaya, ya. Kita katakan bersama-sama 2, 3. Fokus percaya pada Tuhan yang setia. Tuhan yang pasti menepati janji-janji firman-Nya. Yes, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Luar biasa. Ya. Luar biasa. The faith is future. Mari kita lihat ayat-ayat pendukung, ya. Next. Di dalam Amsal 23 ayat 18. Nah, ini janji firman Tuhan luar biasa. Inilah firman Tuhan yang favorit saya, ya. Jemaat Eklesia Bapak Ibu, ini favorit saya. Saya sering sekali merenungkan ayat ini. Kadang ada kekhawatiran, kadang ada ketakutan di dalam hidup saya. Ya, bukan berarti kalau sudah hamba Tuhan, udah embel-embelnya PDM, PDT, nggak punya takut ya. Aduh, nggak juga ya. Ya, Amsal 23 ayat 18, karena masa depan sungguh ada. Harapanmu tidak akan hilang. Masa depan itu sungguh ada. Di dalam Tuhan Yesus masa depan sungguh ada. Dan harapan kita tidak akan pernah hilang. Next, Roma 8 ayat 25. Ya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Ya. Nah, kalau kelihatan, ya nggak mungkin dinantikan dengan tekun, ya. Namanya pengharapan tentu saja tidak kelihatan, dan Tuhan katakan nantikan dengan tekun. Nah, apa yang dikatakan oleh firman ini? Mari saya akan ambil resumenya, ambil kesimpulannya. Next, ya. Ingat baik-baik, ya. Ingat baik-baik pesan ini.
Tuhan kita berkuasa dan memegang hari esok. Amin, Bapak Ibu. Amin. Dia Yes. berkuasa. Dia pegang hari esok. Wow, luar biasa, ya. Jadi apa yang harus kita lakukan next, ya? Pelihara dengan tekun, ya. Roma 8:25 dikatakan tadi, pelihara dengan tekun iman saat ini. Poin pertama tadi, the faith is now, ya. Kita harus pelihara bahwa kita percaya kita tetap telah menerimanya sampai terwujud janji-janji Tuhan, sampai terrealisasi jawaban doa-doa kita pada alam jasmani ini. Bapak Ibu, saya berikan sedikit tips. Memang ada durasi waktu, ada jangka waktu dari alam roh supaya terwujud di alam jasmani. Inilah cara kerja Tuhan, ya. Jangan protes, ya. Yang jadi Tuhan siapa? Ya, yang jadi Tuhan ya, tentu saja Tuhan Yesus, ya. Kita ikuti cara kerja Tuhan menjawab iman kita, ya. Jadi inilah the faith is future, ya, yaitu bahwa fokus kita, mata kita, iman kita berfokus pada Tuhan yang setia, Tuhan yang bukan manusia, Tuhan yang tidak pernah PHP, tetapi Tuhan yang selalu menepati janjinya dan berkuasa dan memegang hari esok, ya, masa depan, ya. Sebab Dia hidup pada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Nah, ya. Nah, nanti kita nyanyi nanti lagi, ya. Pokoknya intinya Dia pegang hari esok, ya. Jadi pelihara dengan tekun. Poin pertama, iman yang saat ini sampai terwujud, terrealisasi janji Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Paham ya sekarang, ya? Dua dimensi waktu. The faith is now dan the faith is future. Ya. Nah, kita akan lanjut next, ya. Saya mau berikan warning, ya. Warning, ada warning. Kita perlu belajar yang satu ini, ya, supaya ini tidak menjadi gangguan, tidak menjadi hambatan untuk iman kita bekerja, ya. Mari kita lihat next. Secara tidak sadar, banyak orang Kristen mendasarkan imannya kepada masa lalu, hal-hal di masa lalu. Jangan berpikir bahwa hal-hal di masa lalu itu tidak mengganggu kita. Saya kasih contoh, ya. Next. Wah, ini, ya. Beberapa contohnya seperti ini. Seandainya saya tidak bangkrut, waduh, ya. Nah, ya, seandainya ekonomi saya tidak ambruk, waduh, ya. Banyak kita ini berfokus pada masa lalu. Next, ya, next. Nah, ada juga, andaikan aku tidak tergesa-gesa memilihnya menjadi pasangan hidupku. Dulu waktu lagi cinta mah, pokoknya suara Tuhan dia, pokoknya, ya. Pendetanya ngomong ABC juga nggak peduli. Pak Pendeta salah. Pokoknya dia. Aduh, ya jangan begitu, ya. Terus nanti kalau sudah jadi suami istri terus menyesal. Ada banyak kami di pelayanan temui yang seperti ini. Wah, andaikan dulu, ngapain? Nasi sudah jadi bubur, ya, sudah masuk perut, ya, sudah udah nggak tahu lah, ya, ngapain ya. Next, ya. Saya cuma kasih contoh, ya. Andaikan dulu aku tidak jatuh sakit. Waduh, ini Pak Yosua, ya. Andaikan dulu nggak kanker 7 tahun, ya, Bapak Ibu, ya. Nah, tapi apakah itu perlu disesali? Tidak. Karena kenyataannya Pak Yosua lebih bahagia sekarang, begitu ya Pak, ya. Amin. Ya. Nah, Yes. ya, karena Pak Yosua sudah meninggalkan masa lalu. Keren, ya. Yeah. Lanjut, Amin. lanjut. Next. Iya,
Seandainya orang tuaku tidak meninggalkan aku waktu aku kecil, waduh, ini juga sering kita temui di pelayanan. Ya, jadi masa lalu itu terus-menerus disesali, masa lalu terus-menerus diingat-ingat. Ya, nggak bisa. Saya mau beritahu, pada waktu kita tidak bisa move on, pada waktu kita tidak bisa melupakan masa lalu, dan fokus pada masa ini dan masa depan, artinya kita sedang menyalahkan oknum tertentu di dalam hidup kita. Kita belum berdamai dengan oknum tertentu di dalam hidup kita. Oknum tertentu itu apa? Pertama, diri sendiri. Saya mau katakan, sudah enggak Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, berdamai dengan dirimu? Simple. Orang yang menyalahkan dirinya terus-menerus, itu enggak berdamai dengan dirinya. Enggak bisa ngampuni dirinya di masa lalu. Itu hidup saya pernah kesaksian. Bapak Ibu, aduh, saya ini pernah jaya ya dalam hal ekonomi, dalam hal apapun. Ya. Kemudian saya mulai terus-menerus menyalahkan, andai saya, dan itu tidak berguna. Ya, tidak berguna. Akhirnya saya berdamai dengan diri saya. Saya ampuni diri saya. Saya katakan, yang masa lalu sudah berlalu. Yang penting saya sekarang punya Yesus. Dan saya dengan Roh Kudus, Tuhan Roh Kudus, bersama-sama memasuki masa depan. Itu. Oknum yang kedua yang kadang kita belum berdamai adalah orang lain. Ya, pertama tadi dengan diri sendiri. Yang kedua, sudah enggak berdamai dengan orang lain. Sudah enggak mengampuni orang lain. Oh, gara-gara teman kantor saya yang makan uang saya. Oh, gara-gara sahabat saya yang sikut saya di kantor. Oh, gara-gara si A, si B, si C, si D. Waduh, terusin aja sampai si Z. Ya, pahit semua A, B, C sampai Z. Enggak bisa begitu. Ya. Maaf, ampuni mereka, maafkan mereka. Ya, maaf. Kemudian yang ketiga nih yang paling gawat dari oknum tertentu itu adalah menyalahkan Tuhan. Banyak dari kita. Banyak sekali. Gara-gara Tuhan. Waduh, kenapa Tuhan panggil papa saya? Kenapa Tuhan panggil mama saya waktu saya kecil? Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Sekali lagi, ini penting. Ya, saat kita tidak bisa berdamai dengan diri kita, dengan orang lain, dan dengan Tuhan, pada hal-hal di masa lalu kita, kepahitan-kepahitan, penderitaan di masa lalu, saya mau beritahu, kita tidak akan pernah bisa mengaktifkan iman saat ini dan iman masa depan. Itu bahaya banget. Aduh, itu jangan terjadi di jemaat eklesia. Saya berdoa tidak terjadi semua pada saudara-saudara saya yang tercinta di eklesia. Ya, amin. Mari kita lihat berikutnya. Next ya. Ini pesan pentingnya ya, pesan pentingnya. Next. Iya. Jangan terus-menerus berkubang di lumpur penderitaan dan kepahitan hidup di masa lalu. Ya, ini penting ya. Tadi saya sudah terangkan ya, nggak usah berandai-andai, udah yang berandai-andai buanglah, buang ya. Next ya. Firman Tuhan keras ini ya. Ternyata firman Tuhan menyamakan orang yang terus-menerus berkubang di masa lalu disamakan dengan babi dan anjing. Ya. Kita jangan mau disamakan dengan babi ya. Kalau makan dagingnya enak, tapi kalau disamain jangan ya. Next, mari kita lihat firman Tuhannya ya, 2 Petrus 2 ayat 22 ya. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Jelas ini firman Tuhan ngomong, bukan Pak Budiono yang ngomong. Kalau saya mah enak makan cukyok ya Bapak Ibu ya. Aduh ya,
samcian enak ya. Tapi janganlah kita seperti anjing yang kembali ke muntahnya dan babi yang kembali ke kubangannya. Itulah orang yang terus-menerus berfokus pada masa lalu. Amin. Tidak ada ya. Di Eklesia tidak ada. Amin. Saya mau pastikan di Eklesia tidak ada. Amin. Ya. Supaya the faith is now, iman yang saat ini, and the faith is future, itu bisa aktif, bisa berjalan dengan baik. Amin. Ya, nah, mari kita lihat firman Tuhan yang sangat bagus. Next, ya. Ini Tuhan, karena ini kehendak Tuhan, makanya Tuhan berfirman. Ya, mari kita baca bersama-sama. Firman-Nya, janganlah ingat hal-hal yang dahulu. Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ya, ini firman bagus banget. Tuhan ngomong, aduh jangan ingat-ingat yang dahulu, karena Tuhan tahu. Fokus kepada masa lalu, itu akan menghambat iman kita untuk menjadi iman yang sekarang dan iman yang masa depan. Amin. Ya, di sini lihat ya Bapak Ibu, saya mau jelaskan sedikit. Di sini ditulis gini, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Berarti artinya sebetulnya kelihatan. Belumkah kamu mengetahuinya? Orang yang fokusnya pada masa lalu, itu kayak ditutup matanya. Tuhan mau bikin apa, Tuhan sedang tumbuhkan sesuatu yang baik, juga dia nggak lihat. Ya, makanya ini warning yang sangat penting. Ini harus diingat. Bapak Ibu, jangan lagi mengingat-ingat kepahitan, penderitaan di masa lalu. Ya, kalau hari ini masih ada masalah dengan saudaramu di masa-masa lalu, hal-hal masa lalu, ampuni, rekonsiliasi, maafkan, ya. Kita perlu berlari-lari ke depan. Tuhan sedang sediakan sesuatu yang baru. Katakan bersama saya, Tuhan sedang membuat sesuatu yang baru. Menyediakan yang baru. Yes, amin. Yang dia sediakan nggak main-main. Jalan di padang gurun, sungai di padang belantara. Sesuatu yang mujizat, sesuatu yang sebetulnya mustahil terjadi. Yes, amin. Tapi Haleluya. Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Mari, next ya. Kita sudah mau masuk kepada resume. Apa yang Tuhan mau sebetulnya ya? Tuhan mau kita, yang pertama, next. Lupakan masa lalu. Sudah lupakan sang mantan ya. Kalau masih mengingat-ingat sang mantan, lupakan sang mantan ya, supaya kita tertawa ya. Lupakan masa lalu apapun itu ya. Yang kedua, next, aktifkan the faith is now, iman saat ini. Amin. Percayai apapun yang Bapak Ibu saudara-saudari doakan, minta sama Tuhan, katakan, saya sudah terima itu. Nah, ya. Yang ketiga, inilah the faith is future. Percaya dan fokus pada masa depan. Amin. Karena dia yang pegang hari esok. Ya, kita bisa aman, kita bisa tentram karena Tuhan yang pegang hari esok, Tuhan yang pegang masa depan kita, ya. Mari kita baca firman yang terakhir. Ya, next. Dari Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Haleluya, hari depan yang gilang gemilang. Tuhan mau berikan kepada kita, ya. Hari depan kita seperti Tuhan sedang membuat jalan-jalan di padang gurun, sungai-sungai di padang belantara. Wow, itu luar biasa ya.
Bapak Ibu, saya ingin bersaksi sedikit sebelum saya tutup firman pada siang hari ini. Saya memang hamba Tuhan, tapi bukan berarti saya tidak diterpa masalah. Bukan berarti saya kebal ketakutan, saya kebal kekhawatiran. Enggak. Banyak juga kerap kali saya ini khawatir, banyak juga kerap kali saya ini takut, bimbang. Apa iya sih Tuhan panggil saya di Bandung? Aduh ya, kok susah bener ya kadang. Nah ya ini namanya manusia ya. Puji Tuhan saya punya Pak Yosua, saya punya Bu Anggi yang mereka dengan menopang hidup saya. Ya. Tetapi pada waktu saya mengerti bahwa the faith is now and the faith is future, saya menjadi sangat tenang. Saya menjadi semakin mantap. Saya katakan, Tuhan, Engkau yang pegang hari esok. Engkau yang punya hari depan. Masa depan yang gilang gemilang bahkan sudah Tuhan janjikan. Itu terjadi di dalam hidup anak-anaknya. Yaitu saya dan saudara sekalian. Jemaat eklesia yang dikasihi Tuhan. Yang menjadi permata hatinya Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita nyanyikan satu lagu ya. Bisa ditutup PowerPoint ini, kita nyanyikan satu lagi, tolong di share screen. Lagu ini sangat bagus, liriknya tolong dilihat ya. Mari kita nyanyikan bersama-sama, kita resapi lagu ini. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Aku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Saudaraku, dengan penuh iman, mari kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini bersama-sama dengan saya katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang sudah berjanji dan sanggup menggenapi setiap apapun dalam kehidupan saudara dan saya. Jangan pernah ragu, saudaraku, sebab Dia Bapa yang dahsyat, Dia Allah yang besar. Amin. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Aku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Aku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang. Sama-sama katakan, ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari angkat tanganmu, terima kutipan rohmu menyembah Dia. Haleluya. Tuhan, Kau melihat setiap tangan-tangan kami yang telah Kau beri. Terima kasih buat firman Tuhan yang memberkati kami hari ini. Engkau telah menancapkan iman yang sekarang dan masa depan atas kami semua. Dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudara kasih, mari angkat tangan. Pagi hari ini kita akan mau terima pengurapan daripada Tuhan. Tuhan mengurapi setiap saya dan saudara. Taruh tangan di atas dan tangan yang kanan ke atas dan tangan kiri ke dada.
Terima berkat Tuhan, aku percaya dengan kuasa dan otoritas Allah. Aku datang saat ini kepada Tuhan bersama-sama jemaat Muslim Eklesia Tuhan. Minta kuasa dan otoritas Allah turun atas kami. Pengurapan, pemulihan turun atas kami semua. Di dalam nama Yesus. Hidup kami dipulihkan, jiwa dan roh kami dipulihkan. Kami tidak lagi mengingat-ingat masa lalu yang membuat kami sengsara menderita. Tetapi kami hanya mengingat-ingat kebaikan Tuhan hari lepas hari. Dan kami memandang kepada Yesus, fokus kepada Yesus. Dan kami akan menerima masa depan yang penuh harapan, gilang dan gemilang. Dan masa depan tidak pernah hilang. Di dalam nama Yesus, terima sekarang pengurapan daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus, pengurapan iman. Di dalam nama Yesus, karunia iman turun ke atas engkau. Terima saat ini. Di dalam nama Yesus, taruh tangan di atas kepala, terima dalam nama Yesus. Terima pengurapan iman daripada Tuhan dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Terima pengurapan iman atas iman kuat di dalam nama Yesus. Apapun kau hadapi hari-hari ini, engkau tidak lagi menjadi takut. Engkau akan melihat masa depanmu penuh dengan gilang dan gemilang, masa depan yang penuh dengan harapan. Itulah janji Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur, kami terima berkat Tuhan, terima pengurapan Tuhan. Di dalam nama Yesus kita semua yang sudah menerima pengurapan daripada Tuhan, firman Tuhan yang hidup bersama-sama kita katakan amin. Amin. Haleluya.